sekarang sedang menuju ke lokasi. Jadi lokasi letaknya itu berada di sebelah timur Yogyakarta. Kita perlu perjalanan sekitar 40 menit ke sana. Dan karena Jogja ini sebetulnya terletak di satu depresi, satu morfologi yang rendah, diapit oleh tinggian di sebelah timur dan di barat. Nah, objek kita ini sebenarnya ada di batas antara tinggian di sisi timur dan dataran rendah Yogyakarta. Kita akan lihat di sana. Jadi kita sudah tiba di lokasi yang akan kita kunjungi. Di belakang saya ini adalah formasi Semilir. Jadi merupakan batuan penyusun daerah Yogyakarta dan sekitarnya yang berumur Miosen awal atau sekitar 20 juta tahun. Kita bisa melihat mereka bisa kita bagi menjadi dua. Unit paling bawah dengan ketebalan kurang lebih sekitar 3 meter. Ini tersusun oleh perselingan lanau dan lempung bersifat tufan ya di sini karena banyak bahan vulkaniknya. Tetapi mereka punya sisipan batu pasir tufan dengan ketebalan sekitar setengah meter menyisip di antara perselingan tersebut. Kemudian bagian atas kita punya dengan kontak tegas breksi batu apung ya dengan ketebalan kurang lebih 3 meter. Kita lihat mendekat. Baik, nah ini kita melihat lebih detail ya mengenai unit yang pertama, yaitu unit batu pasir batu lanau tufan kita. Dengan ini karakter unitnya di area ini adalah dia memiliki banyak kandungan karbon. Jadi yang kita lihat laminasi atau lapisan-lapisan tipis ini adalah material organik, yaitu sisa-sisa tumbuhan masa lampau yang terjepit oleh sedimen kemudian membatu di sini. Nah, lingkungan di mana biasanya proses tersebut terjadi adalah lingkungan di muara sungai seperti delta atau estuarin yang relatif tenang dan menerima pengaruh laut. Karena kita banyak sekali ketemu sulfur, jadi yang kuning-kuning di sini ya, dan tercium juga oleh penciuman kita bau sulfur, ini mengindikasikan adanya pengaruh laut terhadap lingkungan ini ya di sini. Nah, kemudian kita lihat ini masih perselingan pasirnya ya ini. Kemudian ya secara mendadak mereka ditumpuk oleh sesuatu yang lebih masif, lebih homogen, yaitu batu pasir tufan ya. Jadi batu pasir vulkanik di sini dengan kita lihat strukturnya masih ada struktur silang siur, crossbed ya, cross laminasi di sini menunjukkan dia sedimentasi di sebuah alur sungai ya, di sebuah channel. Nah, ini kemudian ke atas ya sampai di sini. Kemudian berulang lagi sedimentasi yang sama di daerah lingkungan yang tenang dekat dengan laut ya, di mana kandungan-kandungan organik material organiknya banyak kita jumpai ya di situ. Lokasi ini kita lihat bagaimana batuan yang kita jadikan marker atau penanda untuk melihat pergerakan tektonik, yaitu batu pasir tufan terlihat bergeser di sini. Jadi kita bisa melihat ya, di sini dia relatif lebih tinggi posisi elevasinya, sementara di sini lebih rendah ya. Sehingga di sini ada pergeseran di mana blok yang sebelah sana bergerak turun. Jadi ini adalah bidang patahan dan bidang patahan ini bisa kita runtut ke atas vertikal yang mengindikasikan ini kemungkinan unit bidang sesar geser di sini, di mana bidang sesar tersebut relatif terbuka dan menggerinda atau menggerus batuan yang terhimpit di tengah ya, sehingga menghasilkan tepung sesar atau fault gouge di sini. Nah, tepung sesar ini kita lihat di sini halus sekali dan cukup impact plastik ya di sini dengan beberapa bongkah yang masih belum terhancurkan. Apabila kita punya tepung sesar seperti ini, dia tidak bisa ditembus oleh fluida atau impermeable, maka aliran dari satu sisi ke sisi yang lain akan terhambat. Maka kehadiran ini ya bisa menjadi penjelasan mengapa di satu tempat kita tidak punya fluida yang kita cari, di tempat lain fluidanya berlimpah. Dengan kata lain, ini menjadi satu jebakan bagi penyimpanan fluida di batuan ini.
Nah, pada saat lapisan tersebut membatu dan terkena deformasi, maka mereka akan termiringkan. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan lapisan atau laminasi dengan permukaan batuan kita dan mereka miring ke arah dalam. Artinya apa? Artinya batuan ini sudah termiringkan menjauhi kita ke arah tebing sana. Sehingga untuk mengukur, saya perlu bantuan alat bantu berupa buku ini ya. Permukaannya dianggap sebagai pengganti permukaan lapisan yang bisa kita ukur. Kemudian saya akan menempelkan kompas geologi ya di sisi east di sini. Kemudian saya coba horizontalkan di mana jurus yang dihasilkan oleh pengukuran ini itu merupakan jurus yang sama dengan perpotongan antara laminasi atau perlapisan dengan bidang horizontal imajiner, atau adalah jurus kedudukan dari perlapisan di dalam ruang. Jadi di sini kita memperoleh kedudukannya adalah 340 ya. Jadi dia relatif miring ke arah timur laut. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui bagaimana proses tektonik bisa memiringkan, bisa mendorong batuan sehingga dia miring relatif ke arah timur. Berarti apa? Berarti pendorongnya ada di sisi barat ya, dia didorong menjadi miring ke arah timur. Baik, kita akan melihat sampel batuan ini secara lebih detail dengan menggunakan kaca pembesar. Sebelumnya kita harus ambil dulu ya di sini, oke. Nah, di sini kita harus bersihkan dulu permukaannya. Oke, nah ya, jadi terlihat. Nah, ini saya ambil dulu loopnya. Jadi di sini saya hanya melihat ukuran butir yang tampak secara visual di sini. Oke, dan kemudian di sini tampak ukuran pasir halus. Kemudian ada beberapa butir yang tampak sebagai kuarsa, sebagai fragmen atau komposisi penyusunnya di sini. Jadi apakah batuan ini memiliki komposisi karbonat atau endapan kalsium dari laut ya di sini? Maka kita bisa tes dengan meneteskan larutan HCl ya di sini. Jadi kalau kita teteskan, kalau misalkan dia bereaksi ya, di sini kita sebut fuse atau JOS gitu ya, maka dia memiliki kalsium karbonat yang menunjukkan dia kaya dengan komposisi asal laut. Nah, di sini tidak terlihat ya, tidak apa-apa, tidak ada reaksi, larutan HCl kita ini sepenuhnya diserap. Nah, ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa permeabilitas atau serapan batuan terhadap fluida ini sangat baik ya. Jadi semua larutan HCl kita dengan cepat masuk ke dalam pori-pori batuan. Jadi ini merupakan sebuah reservoir atau batuan penyimpan fluida yang bagus kapasitasnya di sini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan spasial ya antara singkapan Sri Mertani kita ini dengan perbukitan Prambanan Parangtritis yang ada di belakang sana ya. Jadi secara umum ya sebetulnya secara geografis kita berada di selatan dari Merapi ya. Ini adalah Gunung Merapi ya, dimana kemudian dia memberikan materialnya ya ke arah berbagai arah, terutama ke arah selatan di sini ya. Sana adalah arah utara. Nah, Gawir Prambanan Parangtritis itu sebetulnya berada di sisi tenggara ya di sini, dimana dia membentuk perbukitan di sini ya, perbukitan. Dan kemudian di sini adalah laut selatan ya di sini. Nah, perbukitan ini disebut sebagai perbukitan pegunungan selatan ya di sini, di mana posisi kita sebetulnya berada di sisi sini. Nah, ini ya, ini adalah Sri Mertani kita ya. Nah, bagaimana hubungan antara pegunungan selatan yang kalau kita iris begitu ya, kita iris di sini dalam sebuah section ya, maka terlihat dia merupakan sebuah tinggian. Kemudian di sini dataran rendah Yogyakarta ya di sini. Nah, ya. Ini adalah dataran rendah Yogyakarta ya, Jogja. Nah, yaitu di sini. Jogja. Nah, sementara ini pegunungan selatan ada di sini. Ya. Nah, kemudian ini Sri Mertani di mana kita berada sekarang. Nah, sebetulnya ya,
batuan-batuan yang ada di Pegunungan Selatan ini, yang kita jumpai di Sri Mertani ini ya. Nah, ini dia juga dijumpai di sini ya. Nah, di sini. Dia dijumpai di sini dan juga dijumpai di sini. Yaitu di bawah dari dataran rendah Yogyakarta. Jadi bagaimana batuan yang bersifat komposisi sama, umurnya sama, tetapi memiliki posisi yang berbeda. Satu menyusun tebing yang tinggi, yang kedua menyusun perbukitan yang kecil di daerah kita sekarang, dan yang ketiga dia menjadi batuan alas bagi cekungan yang diisi oleh sedimen-sedimen pengisi dataran rendah Yogyakarta. Maka secara sederhana sebetulnya geometri ini bisa diselesaikan dengan kehadiran pergeseran-pergeseran bongkah batuan ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi dengan adanya sesar-sesar turun seperti ini, di mana blok yang di sini turun ya, sehingga sebelumnya dia berada pada elevasi yang sama, sekarang turun. Yang ini sebelumnya juga berada pada elevasi ini, sekarang juga turun ya. Jadi kita berada di sebuah zona di mana beberapa sesar terjadi gitu ya. Di mana ini kalau kita gambarkan ya, kalau kita lihat dari arah selatan, maka dia akan membentuk satu gawir seperti ini ya di sini. Nah, kemudian ini bukit kita di sini, kemudian dataran rendah Yogyakarta itu di sini. Nah, jadi di permukaan sesar kita itu dikenal sebagai ya sesar opak ya, melintas di sini menjadi batas antara tinggian Pegunungan Selatan dengan dataran rendah Yogyakarta ya. Jadi sesar opak ini terdiri dari beberapa sesar ya di sini yang dia membawa bagian barat ya dari Pegunungan Selatan ini turun ya, sehingga kemudian bisa terisi oleh sedimen-sedimen hasil letusan Merapi membentuk dataran rendah Yogyakarta yang subur ya. Jadi ini kira-kira hubungan antara batuan semilir yang kita amati ini dengan morfologi perbukitan Prambanan Parangtritis dan dataran rendah Yogyakarta di mana kita tadi pagi berasal ya menuju ke sini.